Halo lo, apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, penuh kebahagiaan, dan penuh keberkahan. Seperti biasa Anda bergabung bersama kami, saya Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ada perkembangan menarik dalam kontestasi pilkada menjelang 27 November 2024. Di Jawa Tengah calon yang didukung oleh Jokowi, ya, tapi ini juga tepatnya bisa kita sebut sebagai Kimpres lah gitu ya. Ahmad Lutfi itu ada tanda-tandanya bakal kalah lawan calon yang diusung oleh PDIP Andika Perkasa. Ini jelas sangat mengejutkan juga. Fenomena yang sama juga terjadi di Jakarta pada Ridwan Kamil yang bersaing juga melawan calon yang diusung oleh PDIP Pramono Anung. Dan ini petanya masih kita tunggu bagaimana nasib Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi eh, di Sumatera Utara. Tentu kalau untuk Sumatera Utara dipastikan Pak Jokowi ini akan tetap all out. Begitu juga di Jawa Tengah, ini Pak Jokowi waktu itu disebut akan turun untuk membantu kampanyenya Ahmad Lutfi ini yang juga dikenal sebagai perwira tinggi polisi geng Solo gitu media menyebutnya. Ya, memang terbaca kekhawatiran bahwa banyak hal yang di awalnya dimungkinkan untuk diprediksi, tapi ternyata fakta mulai bermunculan bahwa calon-calon yang justru terpapar Kimples, sebutannya begitu, terpapar Kimples, mulai kekurangan daya untuk menghasilkan energi terakhir di dalam pilkada. Ini semacam paradoks bahwa setelah Jokowi lengser, tentu Kimpres itu juga mengalami defisit energi. Itu yang menjelaskan kenapa Pak Prabowo akhirnya harus turun tangan. Karena ternyata Jokowi tidak mampu untuk memboost politik Jawa Tengah dalam persaingan antara Lutfi dan Andika itu. Masuk akal kalau dianggap bahwa Prabowo tentu pemimpin dari Kimples sampai sekarang, ketua partai. Kan itu dia ingin memastikan bahwa calon-calon Kimples ini yang mesti menang. Tetapi rakyat punya perhitungan lain juga yang melihat bahwa diperlukan semacam, sebut aja, satu gerakan untuk kita mesti cari cara kalimatnya, satu gerakan untuk menghalangi kembalinya Jokowi di dalam politik Indonesia. Kira-kira itu situasi publik. Jadi semua orang yang didukung oleh Jokowi justru akan mengalami, atau diduga kuat akan mengalami kepapaan dalam politik. Poin-poin yang memungkinkan kita melihat pola baru ini justru dinyatakan lebih konkret oleh netizen. Netizen tetap ada di dalam kritisisme. Partai-partai politik tentu udah gampang lah, karena udah pasti di bail out atau di BLT, dikasih BLT oleh Kimples. Tetapi netizen tidak mungkin berhenti untuk menilai bahwa cawe-cawe Jokowi di pilkada masih jalan. Oleh karena itu ada semacam gerakan untuk menghalangi cawe-cawe itu. Nah, itu yang saya anggap dibaca oleh Gerindra terutama, atau partai-partai di Kimples, yang mulai menerangkan bahwa tanpa keikutsertaan atau turun tangan Jokowi dan Prabowo, mereka akan ditinggalkan. Tapi justru di situ masalahnya, bahwa selama ada Jokowi maka modalitas dari tokoh-tokoh ini hilang, atau pamornya hilang. Di Jakarta Ridwan Kamil mulai redup, di Medan juga begitu, Bobi mulai kehilangan akses pada pemilih real dia itu. Jawa Tengah apalagi itu, jadi ada ketakutan bahwa yang akan menang adalah calon PDIP, Pak Andika. Nah, ini yang memungkinkan kita mengulas lebih dalam nanti bahwa era transisi ini akan diperlihatkan justru di dalam hasil pilkada nanti. Nah, saya prediksi bahwa hasil pilkada nanti akan dimenangkan oleh mereka yang tidak terasosiasi dengan dinasti Jokowi. Yang jadi masalah ini sekarang ya tentu saja menjadi pro kontra ini di Jawa Tengah karena Presiden Prabowo itu terpaksa harus turun tangan
jadi mengendorse pasangan Lutfi yang bersama dengan Tad Yassin. Dan ini tentu saja dapat sorotan karena posisinya sebagai presiden. Tapi ini Gerindra membela diri bahwa kan beliau ini selain presiden juga ketua umum Partai Gerindra. Tapi saya kira kan ada gium ya ketika seorang menjadi presiden itu maka loyalitas pada partainya berhenti dan yang ada itu adalah loyalitas kepada bangsa. Jadi harusnya Pak Prabowo berada di atas semua golongan. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Ya kita bisa menduga bahwa situasinya memang sangat kritis dan peran Pak Jokowi di Jawa Tengah itu atau endorsement powernya Pak Jokowi di Jawa Tengah ternyata tidak sekuat yang dibayangkan sebelumnya, apalagi ketika berhadapan dengan mesin PDIP yang di sini Ibu Megawati dipastikan akan turun tangan. Jadi tetap kita melihat ini ketimbang persoalan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati atau dengan Kim Plus lebih kepada Pak Jokowi dengan Ibu Megawati ini persaingannya. Ya tentu harus diterima juga konsekuensi bahwa ketika presiden sendiri yang turun tangan untuk memuluskan calegnya, maka tidak ada alasan lagi untuk menghalangi orang lain ikut campur di situ tuh. Jadi kemampuan kita untuk melihat netralitas justru lenyap segera ketika Pak Prabowo secara terang-terangan mendorong seseorang dalam kapasitas dia sebagai pimpinan Kim Plus, tetapi sekaligus orang lihat belum kan Pak Prabowo sebetulnya harus sudah berhenti menjadi politisi, dia udah jadi kepala negara dari semua partai atau presiden dari semua rakyat. Kenapa masih ada favoritisme di Jawa Tengah? Itu justru akan jadi backfire effect. Jadi perintah Prabowo atau endorsement Prabowo itu justru tidak akan efektif karena Jawa Tengah itu udah jadi semacam ladang pertempuran antara PDIP dan Jokowi, calon-calon Jokowi kan. Jadi kita mau lihat sekarang bahwa Mega versus Jokowi itu ada di Jawa Tengah, dan saya kira apapun yang diupayakan oleh Pak Prabowo itu tidak akan berakibat karena justru dengan turut campurnya Pak Prabowo akan terbaca bahwa Jawa Tengah sebetulnya sudah lemah tuh, sehingga mesti diturunkan Don Corleone dalam tanda petik, kira-kira begitu. Jadi jagoan terakhirnya diturunkan, nggak cukup lagi dengan Jokowi. Kesempatan kita untuk menonton politik yang bermutu akhirnya hilang juga tuh. Nah kita mengucapkan itu di dalam upaya menerangkan kembali bahwa Prabowo itu udah presiden Republik Indonesia, bukan lagi berkedudukan ketua partai, dan harusnya kan berlakulah prinsip ketika saya jadi presiden maka kepentingan rakyat mendahului kepentingan partai. Kan itu yang sering diasumsikan bahwa demokrasi tumbuh kalau seseorang yang sudah jadi pejabat publik dia tidak boleh lagi diikat oleh kedudukan dia sebagai pejabat partai. Dalam hal ini Pak Prabowo tidak boleh lagi memberi keterangan bahwa dia adalah pimpinan Kim Plus, yaitu Partai Gerindra yang memimpin. Oleh karena itu dia mengendorse seseorang yang dicalonkan oleh Kim Plus. Itu kurang elok dari segi etika publik. Jadi kesempatan untuk menilai demokrasi akhirnya batal lagi karena Prabowo mulai memperlihatkan semacam tradisi yang tidak baik, yaitu ikut campur dalam politik, apalagi di politik daerah tuh. Jadi feodalisme masih ada di situ, juga semacam pseudo otoritarianisme. Kita hanya ingin mengingatkan itu supaya ada semacam kepastian bahwa politik harusnya berjalan tanpa campur tangan dari pejabat yang sudah punya legitimasi atau punya legalitas bahkan di tingkat nasional itu sebagai presiden. Nah, kecenderungan ini akan dibaca publik sebagai cara Jokowi untuk tetap menyelundupkan kepentingannya di Jawa Tengah. Tetapi Bung Rocky, ya ini dengan turun tangannya Pak Prabowo mengendorse pasangan Lutfi Tad Yassin, ini nggak bisa hanya dilihat bahwa Prabowo itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Posisinya saat ini sebagai presiden itu kan bisa menjadi sinyal buruk atau bahkan justifikasi para aparat birokrasi dan penegak hukum di daerah, terutama di Jawa Tengah ini tuh ikut cawe-cawe dan tidak lagi menjaga netralitas. Itu akan terus menarik karena kita akan menunggu prosedur demokrasi itu dikembalikan ke wilayah publik. Dan prosedur demokrasi artinya ASN, aparat penegak hukum itu tidak boleh terlibat di situ. Tapi kalau presiden yang mengucapkan semacam kode supaya memilih seseorang, itu juga jadi kode aparat ASN, polisi atau tentara atau apa aja itu
untuk ikut dalam barisan pengkodean itu kan yang kita sebut sebagai didisiplinkan oleh seseorang yang punya pangkat tertinggi. Itu artinya sampai ke bawah juga potensi untuk bermain tidak netral sudah dimulai itu. Jadi netralitas sudah dimulai oleh netralitas Pak Prabowo, harusnya begitu. Tapi kita pahami juga bahwa tentu akan sangat jalan buntu bagi Jokowi kalau dia nggak punya lagi aparat di Jawa Tengah minimal. Kalau di nasional dia nggak punya lagi itu. Jawa Tengah itu wilayah kekuasaan Presiden Jokowi secara kultural maupun secara politik itu harusnya tetap dikendalikan oleh dia. Jadi tetap Jokowi menginginkan supaya Jawa Tengah itu ada di dalam genggaman dia. Itu akan bertentangan dengan semacam public ethics atau keinginan untuk melihat kembali Indonesia ditumbuhkan melalui fasilitas-fasilitas yang kita sebut demokrasi yang demokratis, demokrasi yang dihasilkan oleh percakapan, bukan demokrasi yang hasil dari perintah. Dan kemungkinan-kemungkinan baru masih akan tumbuh kalau ada semacam pembangkangan dari aparat karena menganggap bahwa kita ada di dalam keadaan yang udah normal, karena itu tidak mungkin lagi diperintah-perintah seperti masa Pilpres kemarin. Tapi kalau kita lihat keterangan dari PDIP, tetap PDIP memantau bahwa pengerahan aparat itu juga masih terjadi. Nah, kita mau ingatkan itu pada Presiden Prabowo bahwa Anda ada di dalam langkah pertama untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa dikembalikan ke dalam wilayah demokrasi yang murni, bukan demokrasi yang seolah-olah, bukan demokrasi yang diandaikan saja secara institusional, tapi pelembagaannya ada, tetapi lembaga-lembaganya ada, tapi pelembagaannya tidak terjadi. Kan perintah terselubung dari Prabowo adalah pastikan bahwa calon yang diinginkan oleh Presiden itu yang jadi gubernur di Jawa Tengah. Nah, itu yang agak konyol karena dia akan jadi sinyal pertama bahwa demokrasi juga sedang dikendalikan. Itu buruknya tuh. Bu Rocky, jangan lupa bahwa hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Ya, kita tentu harus terus menghidupkan semangat kepahlawanan. Kala mereka dulu berjuang demi negara dan bangsa Indonesia. Mereka bukan berjuang untuk satu kelompok dan golongan. Oh ya, sekaligus dalam tema Hari Pahlawan kita juga ingin ingatkan bahwa kepahlawanan itu artinya upaya untuk melampaui interest pribadi, upaya untuk melampaui interest golongan. Kan pahlawan itu dia nggak peduli dia datang dari golongan mana, dia kepentingan personalnya dia tinggalkan di situ. Jadi pahlawan selalu mengucapkan sesuatu yang memungkinkan kita berharap bahwa ada kejujuran, ada kebenaran dalam politik. Dan sambil mengingat Hari Pahlawan, kita mengingat juga mereka yang tersisih karena kejujurannya dalam politik Indonesia selama 10 tahun ini. Mereka yang dipenjara karena perbedaan politik, mereka yang dibully, mereka yang hak-hak perdatanya dibatalkan hanya karena kepentingan politik. Jadi sekali lagi kita harus mampu untuk mengevaluasi politik justru dari perspektif kepahlawanan tuh. Nah, di situ kita pentingnya mengembalikan patriotisme, nasionalisme, cinta negara. Jadi cinta negara itu adalah etik dari para pahlawan, bukan cinta semata-mata pada golongan atau partai. Nah, sekarang kita ingin hitung juga di ujung pemerintahan, di ujung hari-hari menjelang pilkada ini, kita ingin lihat bagaimana kegembiraan rakyat itu justru diandalkan melalui kejujuran para penyelenggara pilkada ini. Sambil mengingat-ingat bahwa Indonesia sedang juga ditatap oleh mata internasional justru di hari-hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Dan kalau Presiden Prabowo ada di luar negeri sekarang, tentu publik internasional juga akan mungkin doorstop pada di beberapa tempat untuk menanyakan hal-hal yang bersifat pendangkalan demokrasi di Indonesia. Dan terakhir tentu saya ucapkan selamat Hari Pahlawan, tetapi dengan catatan bahwa sejarah seharusnya tidak perlu lagi mengingat atau menulis tentang para pahlawan. Yang perlu ditulis dan perlu diingat adalah para pengkhianat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.